Setelah mengakhiri arc cerita Batman The Death of Family yang berakhir di edisi ke-17, kali ini serial Batman volume kedua yang berlangsung di era New 52 dilanjutkan ke edisi 18. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat melihat pembahasan cerita komiknya, silahkan dicek link videonya yang ada di dalam deskripsi. Dan sekarang saatnya kita membahas arc cerita yang selanjutnya, Batman Graveyard Shift, yang dimulai dari edisi 0 dan dilanjutkan ke edisi 18 sampai ke 20 dan dilanjutkan kembali ke edisi 28 dan edisi ke-34, dan ditambah satu lagi Batman Annual volume kedua edisi yang kedua. Nah, di mana cerita ini mengenai pengenalan sosok karakter Harper Row yang nantinya akan menjadi vigilante yang dikenal sebagai Bluebird. Nah, setelah pertemuan pertamanya dengan Batman yang ada di edisi ke-12, disinilah kemudian Harper Row bertemu kembali dengan Batman. Bagaimana cerita ini akan terungkap sebenarnya? Ayo cari tahu pada video ini. Inilah ulasan cerita video komik Batman volume kedua edisi ke-18. Semoga kalian suka. Yeah. Selamat bergabung kembali teman-teman DC Indonesia. Bagi yang baru melihat channel ini, diharapkan untuk menekan tombol subscribe agar channel DC Indonesia menjadi bersemangat untuk membuat konten-konten video komik seperti ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kalian sangat luar biasa. Cerita diawali di jalanan kota Gotham. Ada kendaraan yang sedang melaju. Pengemudinya adalah Harper Row dan saudara laki-lakinya yang bernama Cullen Row. Meskipun dengan berat hati untuk mengendarai kendaraan itu, Harper Row terpaksa untuk mengantar kakaknya ke penjara Blackgate untuk menemui ayah mereka yang bernama Marcus Row, seorang kriminal yang sering keluar masuk penjara. Setibanya di penjara tersebut, mereka berdua bertemu yang dibatasi oleh dinding kaca yang kedap suara sambil melakukan pembicaraan melalui telepon. Cullen mengatakan dia sangat berharap ayahnya bangga kepadanya karena dia baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai salah satu editor termuda di majalah Layering yang merilis cerita-cerita remaja. Marcus tidak memahaminya dan meminta untuk berbicara dengan Harper, berkomentar bahwa dia ingin berbicara dengan putrinya. Komentar tersebut membuat Cullen menjadi kesal karena ayahnya tidak begitu open dengan pembicaraan putranya itu. Dia pun merajuk dan pergi meninggalkan Harper sendiri yang sedang berbicara dengan ayahnya agar dia dapat menenangkan dirinya. Namun berbeda nih dengan Harper yang sebenarnya dia sedikit jengkel dan mengeluh karena dia datang ke penjara ini disebabkan Cullen membujuknya untuk dapat menemaninya menemui ayah mereka. Di saat Harper bertanya kesalahan apa yang ayahnya lakukan hingga dimasukkan ke penjara lagi, ayahnya yang memanggil nama putrinya Harpo menjawab, ini semua disebabkan oleh teman istimewanya, ya tanda kutip, yang telah menjebloskannya ke dalam penjara itu, dan meminta agar putrinya memahami apa maksud dari istilah teman spesial. Tentu saja Harper menjadi bingung. Putrinya bertanya siapa maksud ayahnya tentang teman spesial putrinya itu. Namun sayangnya karena kehabisan waktu, ayahnya pun tidak sempat menjelaskan apa maksud dari katanya itu. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai di rumah di Gotham Narrow. Harper meyakinkan Cullen untuk tidak perlu bertemu ayah mereka lagi karena orang tua itu hanya mencemari hidup mereka. Cullen pun berjanji dia tidak akan menemui ayahnya lagi. Namun si Harper tidak percaya. Cullen pasti ingin menemui ayahnya lagi seperti yang dia lakukan hampir setiap malam dalam beberapa bulan terakhir. Di saat itu Harper yang mengenakan kostum kucing langsung menyelinap keluar jendela di malam hari. Meskipun Cullen mengkhawatirkan keselamatannya, Harper bertekad untuk tetap melakukan pekerjaannya. Sejak Cullen melarangnya keluar di malam hari, Harper telah melacak Batman dengan mengikuti jejak elektroniknya melalui jaringan listrik kota Gotham. Dikarenakan rasa penasaran dan keinginan tahuannya lah yang membuatnya tetap melakukan hal itu. Tapi selama seminggu terakhir ini, Batman tidak pernah lagi terlihat dan sekarang dia ingin melacaknya karena mengkhawatirkannya. Meskipun dia
tidak tahu kenapa Batman tidak pernah muncul beberapa hari ini, Harper terus mencarinya yang terus melompat dari atap gedung ke gedung yang lainnya dengan sebuah tali yang dia kaitkan. Mungkin saja Batman terbunuh karena dia tidak pernah terlihat lagi beberapa hari terakhir ini. Dia telah mencurahkan dirinya sepenuhnya ke dalam pekerjaannya sehingga dia terlihat di siang hari yang sebelumnya jarang terjadi dan sepertinya dia belum ada waktu untuk tidur. Dedikasi seperti itu sudah tidak asing lagi bagi Harper. Untuk itulah dia sebuah dedikasi seseorang yang berusaha melupakan bekerja untuk menghindari berpikir. Di wajahnya dia melihat rasa sakit yang dia akui sebagai rasa sakit yang dia rasakan sendiri. Itu adalah rasa sakit karena kehilangan dan kesedihan, dan itu adalah jenis rasa sakit yang dapat menggerogoti seseorang hingga tidak ada lagi yang tersisa. Padahal sebenarnya Batman di saat ini sedang menginterogasi beberapa penjahat. Nah, dengan keadaan yang prihatin, Harper pun menceritakan kepada Cullen tentang bagaimana dia melihat Batman menjadi lebih lambat dan canggung setelah membiarkan dirinya ditusuk di kaki baru-baru ini oleh seorang perampok yang berada di belakang gang yang pada saat itu perampok itu lagi mabuk. Nah, dia pun khawatir di suatu malam dia akan dikejutkan oleh seseorang yang memiliki kelebihan yang tidak diduga oleh Batman dan akhirnya dapat membunuhnya. Nah, di malam itu Batman tengah berusaha menghentikan arena adu anjing dan mencoba menanyai salah satu pelatih anjing. Sayangnya dia tidak siap ketika pria itu mengungkapkan bahwa dia telah memberi dosis venom pada anjing-anjing itu. Meskipun racun itu membuat stamina makhluk itu menjadi ganas, lagi pula orang itu melepaskan beberapa anjing yang telah diberikan racun venom yang banyak. Batman yang mencoba menghentikan anjing-anjing itu dengan batarang, tetapi sayangnya senjatanya itu tidak efektif. Saat anjing-anjing itu akan menggerogoti Batman, tiba-tiba ada suara lengkingan yang bernada tinggi di daerah sekitar, sehingga efeknya itu membuat anjing-anjing itu berlari agar menjauh dari suara tersebut. Ketika si pelatih anjing itu yang berbadan tegap itu berbalik, siapa yang melakukannya? Ternyata itu adalah Harper Row. Dan sebelum dia, si pelatih itu menyerang si Harper, Harper Row pun langsung menghantamkan pukulan keras ke wajahnya. Si pelatih anjing pun ambruk terduduk, membuatnya menjadi marah. Namun dia pun terkena sentruman taser milik si Harper Row. Si pelatih pun semakin menjadi marah. Namun di saat dia akan menyerang balik Harper Row, orang itu diberikan bogem mentah yang menyentuh wajahnya dari Batman. Nah, sebelum Batman dapat mengatakan apapun kepadanya, Harper Row pun berkomentar bahwa dia telah berlatih dan melakukannya dengan cukup baik, yang dia pun mengingatkan Batman. Dengan keadaan yang dingin, Batman pun menjawab bahwa jika Harper itu telah berlatih, dia harus memblokirnya, ya menahan ini. Nah, kata inilah yang kemudian dimaksudnya adalah sebuah pukulan yang tak terduga di wajahnya, yang kemudian Harper Row pun terpelanting melewati pagar kayu. Batman pun kemudian menghampiri tubuhnya, berteriak dengan kemarahannya, mengatakan pelatihannya itu tidak ada artinya karena Harper berharap dia akan menggantikannya. Orang-orang dengan pelatihan yang jauh lebih banyak daripada dia telah meninggal dalam posisi itu, dan jika dia mendengarnya, dia juga akan mati. Menyeka air matanya yang menetes di pipinya, Harper Row pun menjelaskan kepada Batman saat ini dia menyadari belum siap untuk menerimanya, tapi dia tidak bisa menghentikannya untuk melanjutkan pekerjaannya. Selain itu, Harper tidak tertarik untuk mengetahui siapa pria yang ada di balik topeng Batman-nya itu, karena dia seharusnya hanya sebuah ide dan dia tidak bisa terus-terusan menjadi seperti Batman jika dia sudah tahu akan waktu kematiannya, karena Batman bisa saja mati di malam ini, dan jika dia tidak menghadapi apapun yang dia hindari di saat ini, dia pasti akan mati cepat ataupun lambat. Batman dengan idenya yang tidak memiliki niat untuk mati, dan Harper tidak akan duduk diam dan menyaksikan pahlawannya jatuh ke tangan seorang penjahat. Harper pun memberitahu Batman untuk tidak berpura-pura yang tidak berarti apa-apa baginya, mengingatkannya bahwa Batman lah yang telah mengurung ayahnya di penjara Blackgate. Sambil menggertakkan giginya, Batman pun membungkamnya, mengklaim bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dia katakan dan dia tidak tahu siapa ayahnya. Batman pun kemudian menyarankan Harper Row untuk pulang saja dan berhenti berlatih menjadi seorang pahlawan vigilante karena impian fantasinya sudah berakhir.
Nah, keesokan harinya, Harper meyakinkan saudara laki-lakinya, Cullen Raw, bahwa semuanya belum berakhir dan bersiap mengambil risiko yang besar. Cullen pun memperingatkannya bahwa dia hanya akan ditolak di depan pintu dan tidak ada gunanya mencoba membalas Batman karena hidungnya sekarang ini yang sudah patah dan sekarang itu terlihat sedang dirawat. Setelah merenung sejenak, Harper pun menguatkan dirinya dan memutuskan untuk tetap menjalaninya. Adegan pun berpindah ke Wayne Tower. Lihat Bruce Wayne bermalam di kantor dan dia tidak dapat memberitahu Alfred Pennyworth apakah dia akan pulang di malam ini. Dia pun disela oleh asistennya Wendy yang menjelaskan bahwa ada seorang gadis muda yang ngotot di sana untuk dapat menemuinya. Secara naluriah, Bruce pun tahu bahwa itu pasti adalah Harper Row dan setuju untuk menemuinya. Yang kemudian Harper pun datang menghampiri Batman dan menjelaskan bahwa kehadirannya itu di sana bukan untuk membicarakan proyek Neros, tempat dia seharusnya tinggal, melainkan tentang Batman, pria yang didanai Bruce Wayne secara publik melalui Batman Incorporated. Sebagai pemodal, dia pun berharap Mr. Wayne akan memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan investasinya, dan dia pun menjelaskan bahwa dia memiliki pesan yang dia sampaikan kepada Batman. Dia pun memberikan cetak blueprint kelistrikan dan menjelaskan kepada Bruce pesan itu dapat membantunya. Tanpa ragu-ragu, Bruce pun setuju menjelaskan bahwa menurutnya Batman mungkin perlu melihat pesan tersebut sekarang. Dia pun berterima kasih kepada Harper Row dan Harper Row pun pergi dengan perasaan yang sangat puas. Di malam harinya, Harper pun berada di atas gedung. Sambil menunggu seseorang, dia pun dihampiri oleh Batman. Ya, seseorang itulah yang ditunggunya, yang menjelaskan kepadanya bahwa dia bertindak gegabah di malam hari. Harper pun menjawab, hal itu tidak perlu dibahas, terlebih permintaan maafnya karena telah mematahkan hidungnya. Batman pun melunak dan meminta maaf secara formal. Dia pun mengklaim bahwa dia tidak dapat memahami hal-hal yang terjadi dalam hidupnya di saat ini. Dan dia pun menunjukkan bahwa meskipun dia tidak mengetahui detailnya, dia mengetahui betapa sakitnya jika mengalami kehilangan, di mana pembunuhan ibunya adalah rahasia umum yang ada di kota Gotham. Dan setelah ibunya meninggal, Harper Row menghukum dirinya sendiri dengan bekerja dan membuat dirinya kelaparan karena makanan dan kurangnya istirahat. Dan dengan mendorong dirinya sendiri ke dalam kegelapan, dia pun menyeret saudara laki-lakinya bersamanya. Nah, di malam inilah dia berharap pesannya akan menjadi pencerahan baginya yang akan membantu Batman untuk keluar dari kegelapannya sendiri. Harper Row pun mengatakan kepadanya, kota ini adalah keluarganya dan kota ini membutuhkan dia sebagai cahayanya. Akhirnya Batman pun mengaku memang dirinya lah yang telah memasukkan Marcus Row ke penjara Blackgate. Dia telah melibatkan dirinya dengan orang-orang jahat dan di mana sebenarnya Batman tidak ingin hal itu kembali menghantui kedua anaknya, Harper dan Cullen. Harper pun mengakui sebenarnya dia iri dengan kemampuan saudara laki-lakinya yang selalu menaruh harapan kepada ayah mereka, sedangkan dirinya yang dia rasakan hanyalah kebencian terhadap ayahnya dan dia khawatir kebencian itu akan mendefinisikan dirinya. Batman pun menjawab bahwa terkadang orang membutuhkan seseorang yang akan mendorong mereka untuk memberi kesempatan lagi kepada orang lain. Saat pesan itu akan dipajang, Harper pun pamit menemukan bahwa pesan itu hanya untuk dirinya. Dia pun menjelaskan bahwa pesan tersebut hanyalah satu kata yang sering diucapkan ibunya kepada dirinya sendiri ketika dia mengalami saat-saat kelam. Setelah Harper pun pergi meninggalkan Batman, Batman pun memperhatikan Wayne Tower dan perlahan-lahan ada kata resolve yang dieja. Satu huruf pun menjadi satu ejaan yang memunculkan huruf R yang diproyeksikan ke dinding menara. Batman pun menyadari bahwa pesan ini sangat berarti bagi dirinya dan cerita ini pun berakhir. Nah, art cerita Batman Graveyard Shift akan dilanjutkan pada edisi yang berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman mengenai cerita ini? Silahkan dikomentarin ya video cerita komik ini. Tidak ada kata-kata lain nih yang bisa aku sampaikan selain berterima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa pada pembahasan edisi yang selanjutnya, dan sampai jumpa pada pembahasan video cerita komik edisi yang selanjutnya. Salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. Yeah.